kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran mata kuliah biologi umum dan lingkungan, yaitu tentang virus, di mana dengan saya sendiri Imel Oktaviani Nabu, saya Mutiara Muhammad, saya Wahyu Darmopi, saya Imelda Putri Cahyani, saya Zulfadianti Tanio, saya Dewinta Hajarati, saya Karawati Marjun, saya Ariskawati Konta, dan saya Lisa Indriani. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mozaik tembakau. Menurut para ahli biologi, virus merupakan organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dikatakan peralihan karena virus mempunyai ciri-ciri makhluk hidup, misalnya mempunyai DNA atau asam deoksiribonukleat dan dapat berkembang biak pada sel hidup. Memiliki ciri-ciri benda mati seperti tidak memiliki protoplasma dan dapat dikristalkan. Ada beberapa ilmuwan yang terlibat dalam sejarah penemuan virus. Yang pertama, Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Selanjutnya yaitu Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri, seorang ilmuwan Rusia, melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Baik, berikutnya adalah ilmuwan yang ketiga, yakni yang bernama Martinus Beijering. Nah, pada tahun 1897, Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Nah, Beijering kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Nah, Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos. Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Kemudian yang terakhir adalah Wendell Meredith Stanley. Nah, pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Nah, penyakit ini kemudian dikenal dengan tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV. Virus berasal dari bahasa Yunani venom, yaitu racun. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Secara umum, virus merupakan partikel tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, atau asam ribonukleat atau RNA, yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara interseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Selanjutnya kita masuk pada reproduksi virus. Reproduksi pada virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik dalam virologi merupakan salah satu siklus reproduksi virus selain siklus lisogenik. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Siklus litik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu adsorpsi dan penetrasi, replikasi atau biosintesis, dan lisis. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dan virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Siklus lisogenik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu adsorpsi dan penetrasi, penyisipan gen virus, dan pembelahan sel inang. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil, berkisar antara 0,02 sampai 0,3 μm dan paling besar berukuran 200 μm. Karena itu, virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti yang berupa RNA dan DNA.
Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Yang keenam, virus dapat dikristalkan seperti limbah mati. Dan yang terakhir, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Kemudian struktur virus. Virus sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepala, leher, dan ekor. Untuk kepala merupakan bagian dalam. Kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag terbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kemudian yang kedua, leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher yang menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Kemudian yang ketiga, ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penunjuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Bentuk virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti batang, bulat, oval, filamen, polihedral, dan seperti huruf T. Bentuk batang misalnya TMV, yaitu tobacco mosaic virus. Kemudian yang kedua, bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Kemudian yang ketiga, bentuk bulat, misalnya HIV, yaitu human immunodeficiency virus dan orthomyxovirus. Kemudian yang keempat, bentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Dampak positif dari virus. Sebagian besar virus memang merugikan karena merupakan parasit pada sel hidup. Akan tetapi, ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan vaksin. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Yang keempat, pemberantasan hama tanaman. Yang kelima, produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Yang terakhir yaitu adalah pembuatan hormon insulin. Dampak negatif. 1. Dampak negatif pada manusia, yaitu yang pertama herpes, yang kedua cacar variola, yang ketiga hepatitis, dan keempat influenza. Yang kedua penyakit pada hewan. Yang pertama yaitu rabies, yang kedua yaitu penyakit mulut dan kuku, yang ketiga yaitu tetela, yang keempat yaitu tumor atau kutil. Yang ketiga penyakit pada tumbuhan, yang pertama tungro dan yang kedua mosaik. Selanjutnya adalah klasifikasi virus. Yang pertama adalah berdasarkan asam nukleatnya yang terbagi menjadi 2, yaitu virus DNA dan virus RNA. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan bentuk dasarnya, yang dimana terdiri dari 3, yaitu virus bentuk icosahedral, virus bentuk halus, dan virus bentuk kompleks. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan ada tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid, yang terbagi menjadi 2, yaitu virus berselubung dan virus telanjang. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan jumlah kapsomernya, yang terdiri dari 5, yaitu virus dengan 252 kapsomer. Kemudian yang kedua virus dengan 162 kapsomer. Yang ketiga virus dengan 72 kapsomer. Yang keempat virus dengan 60 kapsomer. Dan yang terakhir adalah virus dengan 32 kapsomer. Yang selanjutnya adalah berdasarkan sel inangnya. Virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan, dan virus yang menyerang bakteri.
Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan tempat hidupnya yang terbagi menjadi dua, yaitu virus bakteri dan virus hewan. Baiklah, itulah penampilan video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun.